welcome back to my channel again. Kali ini aku akan bahas tentang lapangan dan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di lapangan golf ya. Yang pertama aku akan bahas tentang tee box. Tee box adalah area di mana pemain memulai pertama kali permainan golf ya, atau melakukan pukulan bola pertama kali itu di area tee box. Tee box itu ada berbagai macam tipe ya. Biasanya ditandai dengan warna marker. Biasanya ada warna hitam, biru, putih, sama warna merah. Warna-warna ini dia akan melambangkan berapa banyak pemain itu memiliki handicap. Seperti warna hitam itu biasanya digunakan untuk pemain-pemain pro atau pemain yang single handicap, yang handicapnya itu sekitar dari 1 sampai 10. Sedangkan yang warna biru itu dari 10 sampai 14 ya, dan yang warna putih dari 14 sampai tak terhingga. Pokoknya biasanya pemain pemula juga biasanya gunain tee box putih ya. Dan untuk warna merah itu biasanya tee box untuk ladies ya, atau untuk junior. Kalau ada beberapa lapangan golf yang menyediakan tee box untuk junior atau untuk anak-anak, tapi kalau seandainya lapangan golf itu tidak menyediakan tee box untuk junior, maka biasanya junior atau para anak-anak itu bermain di tee box warna merah. Oke, setelah tee box aku bahas tentang fairway. Fairway adalah lahan yang ada di tengah lapangan golf yang dia rumputnya itu sangat halus banget ya, lebih tipis banget ya, maksudnya sangat lembut banget. Di tengah-tengah lapangan golf itu dia cukup besar ya. Dan biasanya target pemain itu dari tee box itu pukulannya ingin menuju ke fairway untuk second shotnya ya. Oke, setelah itu aku bahas tentang rough. Rough itu adalah rumput tebal yang lebih tebal dari fairway, dan biasanya itu berada di kanan atau kiri dekat jalan atau di depan tee box atau di pinggir tee box. Pokoknya rumput itu lebih tebal banget dari area tee box dan area fairway, atau di area-area lainnya itu rumput yang sangat tebal banget, itu yang dinamakan rough. Biasanya kalau pemain itu menghindari bolanya itu masuk rough, karena cukup sulit banget ya. Kalau emang bola masuk rough itu butuh tenaga banget, butuh power banget untuk mukul bola yang ada di rough itu. Dan biasanya kalau emang bola ada di rough itu juga sedikit jadi kesulitan untuk caddy ya, untuk mencari bola tersebut. Setelah itu aku akan bahas tentang apron. Apron adalah rumput yang biasanya itu berada di sekitar green. Dia itu teksturnya lebih kasar dari fairway, tapi dia lebih lembut dari green ya. Itu yang dinamakan apron. Dia hanya berada di sekitaran green ya. And then yang terakhir aku bahas tentang green. Green adalah area terakhir dalam permainan golf, karena di situ akan ada hole yang dimana bola itu akan dimasukkan ke dalam hole tersebut ya. Dan rumput di green itu sangat sensitif sekali ya guys, soalnya tekstur di green itu sangat lembut, sangat halus. Makanya cukup hati-hati untuk melakukan apapun di green. Seperti cara kita berjalan aja itu cukup hati-hati ya, nggak boleh diseret, karena kalau diseret itu akan menimbulkan bekas goresan atau bekas boncel-boncel, jadi green itu jadi rusak. Makanya kalau ada pemain golf atau caddy yang gunain sepatu golf ya, yang benar-benar sepatu golf yang dia ada space-nya itu sangat tajam, biasanya sepatu-sepatu baru itu kalau emang mereka nggak bisa jalannya, maka mereka akan merusak green. Makanya kita kalau sebagai caddy, kalau ada pemain yang jalannya diseret di green menggunakan sepatu baru, biasa kita tegur daripada nanti dia akan kena denda ya, kena sanksi. Karena emang kalau emang green itu rusak pasti ada sanksinya gitu. And then di green itu kita juga harus tahu tentang speed green, terus bagaimana tekstur green, dia naik kah atau turun kah. Dan ada bunker. Bunker itu adalah kubangan pasir ya. Kalau seandainya kalian ke lapangan golf, kalian lihat ada pasir di tengah-tengah lapangan, itu namanya bunker ya. Itu adalah suatu rintangan dalam permainan golf ya. And then ada sprinkle. Sprinkle itu adalah petanda jarak yang biasanya itu ditanam di tengah-tengah lapangan ya, dan dia nggak kelihatan, beda dengan patok yang selalu kelihatan tandanya. Kalau sprinkle itu kudu dicari ya, dan nggak setiap sudut itu ada sprinkle-nya ya guys. Oke, kita lanjut ya.
Ada area drop zone. Drop zone itu biasanya disediakan di par 3 atau par 5 yang lapangannya itu ada rintangan air. Karena kalau seandainya pemain pukul bola dan bolanya masuk ke air, pemain wajib untuk ngedrop bolanya itu di area drop zone. Tapi kalau seandainya nggak mau di area drop zone juga tidak apa-apa. Tapi kalau emang ada area drop zone, biasanya langsung bisa di area drop zone-nya ya. Terus ada pin itu udah aku jelasin ya kayak kemarin tentang warna pin juga ya. Jadi warna pin itu menandakan letak pin itu ada di mana, di depan, di belakang atau di tengah ya. Terus ada hazard juga itu rintangan. Jadi permainan golf itu selain ada bunker, dia juga ada air, ada alang-alang, ada semak-semak. Itu suatu halangan atau satu rintangan dalam permainan golf ya. Terus ada shelter adalah tempat di mana pemain bisa istirahat sebentar, dia bisa beli makanan, beli minuman, atau ke toilet, atau nunggu pemain yang ada di depannya karena antriannya yang cukup panjang ya. Biasanya shelter ada di area par 3 ya, karena par 3 itu biasanya selalu mengantri kalau kondisi lapangan dalam keadaan full booking ya. Terus ada hall itu jadi dihitung dari area tee box sampai area green, sampai pemain itu bisa memasukkan bola ke dalam lubang atau ke dalam hole. Itu yang disebut satu hole. Untuk hole berikutnya lagi sama, pemain harus menyelesaikan dari tee box sampai green ya. Dan kalau par itu adalah poin maksimal terbaik yang harus didapatkan pemain di setiap hole-nya. Dan par itu ada 3 ya, ada par 3, par 4, dan par 5. Jadi kalian tahu ya bedanya hole sama par itu apa. Kalau par itu untuk poinnya, sedangkan hole itu adalah untuk satuan lapangan dari tee box sampai green itu yang disebut namanya hole ya, karena golf itu kan biasanya ada 18 hole. Jadi pemain itu harus menyelesaikan 18 hole ya, bukan 18 par ya. Karena waktu itu ada orang yang tidak tahu tentang hole dengan par itu, tapi dia dengan pedenya menulis di sosial media karena dia udah merasa dia udah main golf untuk menyinggung seseorang ya. Oke, lanjut. Itu aja. Oke guys, cukup sekian dulu ya penjelasan aku kali ini tentang lapangan atau tentang hal-hal yang ada di lapangan ya. Untuk next videonya aku akan share lagi dengan kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya guys, agar aku tambah semangat lagi untuk buat video berikutnya. Thank you udah nonton video aku kali ini. Bye.